Happy Sunday Jemaat MNCC dimanapun berada. Selamat bergabung dalam ibadah online MNCC. Selagi masih ada kesempatan, mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita akan tahu ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari siapkan hati dan pikiran untuk siap menerima berkat-Nya lewat pujian dan penyembahan, juga kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Gem Oki. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita akan satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa Engkau sediakan buat kami. Untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk berkat yang Engkau berikan, terlebih untuk perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena Yesuslah sumber kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siap beribadah bersama, kami mau siap menerima berkat-Mu, kami mau siap dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mau serahkan segenap ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat MNCC, apapun yang terjadi, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita lihat dan apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang akan Tuhan sediakan buat hidup kita. Semua disediakan
Jiwa kami aman bersama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, kasih-Mu kekal dalam hidup kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama
Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu. Mau lebih lagi bersama. Makasih Yesus. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom Bapak Ibu MNCC yang dikasih Tuhan, baik yang bersama ibadah di YouTube dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, selamat hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kita menikmati ibadah. Gereja kami MNCC berharap kita semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan semuanya tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenyataannya kita belum bisa leluasa untuk beribadah di dalam gedung. Dan hal ini pastinya tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan di mana saja, terlebih di dalam rumah kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adaptasi kebiasaan baru saat ini tidak sama dengan kembali normal seperti sebelum pandemi terjadi di antara kita. Kesehatan kita adalah yang lebih utama. Tetap menjaga diri sebelum kita melakukan aktivitas dimanapun kita beraktivitas, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada di dalam masyarakat, kita mau menjaga kebersihan, kesehatan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa sampai hari ini, dari masa sebelum COVID, dalam masa COVID, dan masa yang akan datang, percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya dengan adaptasi yang kebiasaan yang baru,
yang akan berjalan ke depan ini, percaya Dia juga selalu menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, hari ini pada tanggal 26 Juli 2020, minggu yang keempat di pertengahan tahun 2020, banyak kejadian-kejadian baru yang kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tema MNCC dalam bulan ini adalah strength, yaitu kekuatan, tenaga, daya, energi, kekuatan di dalam Tuhan Yesus tentunya. Judul firman Tuhan pada saat hari ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, adalah kekuatan di dalam kita berhikmat. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki kekuatan kalau kita memiliki hikmat yang dari Tuhan Yesus. Apakah hikmat itu, Bapak Ibu? Hikmat adalah kemampuan untuk menimbang perkara. Hikmat adalah kemampuan untuk dapat membedakan benar dari yang salah. Hikmat adalah membedakan yang baik dari yang jahat. Hikmat sanggup membedakan orang dengan siapa kita berhadapan. Hikmat akan membantu kita untuk menilai siapa yang perlu kita perhatikan, siapa yang perlu kita andalkan, siapa yang perlu kita percaya, dan siapa yang kita perlu hormati atau tidak. Membedakan suara dan berita mana yang perlu kita dengar atau tidak. Tanpa hikmat, kita bisa menghabiskan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak penting. Sehingga kita tidak punya waktu untuk mendengar sesuatu yang justru penting. Bapak Ibu, hikmat juga memampukan kita untuk membedakan waktu. Karena jika kita sudah tahu sesuatu yang benar, tetapi mengambil keputusan di waktu yang salah, maka hal itu bisa menjadi keliru juga. Kapan kita harus diam? Kapan kita harus bicara? Kapan kita harus memberikan pujian dan teguran? Kapan kita harus menerima dan memberi? Itu semua adalah hikmat. Tahu kapan kita membedakannya. Bapak Ibu, setiap hari kita harus mengambil begitu banyak keputusan. Dan keputusan itulah yang menjadikan siapa kita, di mana kita sekarang berada. Bapak Ibu, keputusan yang kita buat sekarang akan menentukan masa depan kita. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, tema besar MNCC di dalam 2020 adalah build. Yang bukan hanya sekedar tema, tetapi harus dihidupi terus menerus di dalam waktu berjalan ke depan. Kita terus membangun iman percaya kita kepada Kristus. Kita minta hikmat yang dari Tuhan. Tetap menjadi murid Kristus yang membawa terang dan tetap respek di dalam kebersamaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat dalam Matius 7, 24 sampai dengan 27 berbicara demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hikmat itu datang karena kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkannya. Karena pada saat kita melakukan iman, mengubah keadaan dan hikmat memperbaharui cara kita berpikir. Bapak Ibu, jadi kita akan mengerti kalau kita melakukannya. Pada saat krisis datang, dalam hal ini diumpamakan dengan hujan yang datang. Seperti perumpamaan tadi yang kita baca dalam Matius. Badai datang, angin datang. Masa krisis ini akan menguji apakah kita tetap berdiri teguh
atau hebat kerusakannya kalau kita mendirikannya di atas pasir. Jadi kita beriman dan kita berhikmat di dalam keseharian kita. Kita membangun di dasar apakah kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari firman Tuhan agar hidup kita berkemenangan. Perhatikan hidup kita, Bapak Ibu, dari yang akan datang dan juga yang masih kita jalani sekarang ini. Saudaraku, saya mengambil firman Tuhan pada saat siang hari ini dari kedua ayat yang datangnya dari Bapa dan Anak, yaitu dari Daud dan Salomo. Mari Bapak Ibu kita buka Mazmur 111 ayat 10 dalam terjemahan baru dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 9, 10 dan sampai dengan 12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang maha suci, engkau akan mendapatkan pengertian. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang akan dirugikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman mengubahkan keadaan kita. Tetapi hikmat mengubah diri kita sendiri. Semoga semua ini bisa menolong kita. Semua agar bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mengembangkan sikap yang terus mau belajar, terus mau diajar. Baca firman Tuhan dan lakukan setiap hari. Ada 4 bagian Bapak Ibu di dalam kekuatan hikmat pada saat hari ini kita akan membahas. Yang pertama adalah dalam perlindungan hikmat. Yang kedua, iman dan hikmat. Yang ketiga, sumber hikmat. Dan yang keempat, dikelilingi oleh orang-orang bijak atau orang-orang yang berhikmat. Mari yang pertama Bapak Ibu perhatikan, di dalam perlindungan hikmat, manusia secara naluri selalu merindukan tempat, kondisi yang aman. Betul Bapak Ibu? Anak-anak berlari ke orang tua ketika takut mendengar bunyi badai, bunyi geledek, bunyi gemuruh, dia pasti cari papi maminya. Di jalan, para pengendara saling menjaga jarak supaya terhindar dari tabrakan. Dalam hubungan sesama manusia, orang lebih mudah terbuka ketika bercerita kepada orang-orang yang dia percayai. Kita suka kondisi yang aman, sebab di dalamnya jiwa kita merasa tenang. Sebab di dalamnya jiwa kita merasa damai. Makanya itu Bapak Ibu seringkali tertarik menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga untuk berbagai program dan strategi untuk membangun rasa aman. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kalau kita ingin rasa aman yang sejati dan bukan rasa aman yang sementara, pemilik surgalah Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi sumbernya. Kita buka Bapak Ibu di dalam Amsal keempat ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, hikmat berasal dari takut akan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu sekali lagi pelan-pelan, dengarkan, perhatikan. Sebagai orang percaya, hikmat berasal dari takut akan Tuhan. Yang artinya hidup dengan rasa takjub dan hormat kepada Tuhan. Hikmat ditemukan melalui perjalanan hidup bersama Tuhan. Tetapi hikmat dapat berbuah dan menuntun kita ke jalan yang benar. Karena perspektif
yang kita gunakan adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dunia penuh dengan berbagai macam pengetahuan. Dunia penuh dengan berbagai macam informasi. Dan takut akan Tuhan yang akan menuntun kita untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar. Hikmat tidak datang apabila kita sombong. Hikmat tidak datang apabila kita merasakan diri kita yang paling benar. Hikmat justru datang kepada orang-orang yang mau mendengarkan dengan kerendahan hati, terbuka hatinya untuk belajar dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita lanjutkan dengan Amsal 11 ayat yang ke-12 dikatakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 14:33 dikatakan, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengejar kebenaran. Marilah kita mengejar hikmat di dalam hidup ini dengan langkah yang sederhana setiap hari. Datang kepada Tuhan untuk semakin mengenalnya. Jalankan kehidupan dengan hati bersyukur akan keselamatan yang daripada Tuhan dan siap untuk belajar taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ada kesempatan kita melakukan mesbah keluarga. Di dalam Jemaat MNCC, bahan dikirim setiap minggunya buat kita. Mari kita berkomitmen dengan keluarga. Seorang suami memimpin keluarganya. Ibu bisa memimpin puji-pujian, anak bisa bermain musik. Dan gak ada alasan Bapak Ibu kalau kita bilang, saya gak ada yang main musik, saya gak bisa. Gunakan YouTube untuk bersama-sama bernyanyi. Pelajari dari bahan yang sudah dikirim. Baca ayat firman Tuhannya. Sharing bersama dengan keluarga. Dan terus saling berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, iman dan hikmat. Hidup terus melaju seperti sebuah mobil yang mengarah ke sebuah tujuan. Di perjalanan kita harus memutuskan jalan mana yang mau kita ambil. Betul ya Bapak Ibu? Kita kalau nggak punya tujuan bingung mau kemana arah kita. Dan di perjalanan kita memutuskan jalan mana yang akan kita ambil. Jalan pendek tapi berbatu atau jalan yang panjang tetapi mulus. Dan kita perlu dengan peta yang benar, dengan arah yang benar, dengan tujuan map yang benar. Atau kita akan tiba di tujuan dengan tidak benar kalau kita menggunakan map yang salah. Kita tidak akan sampai kepada tujuan kalau kita salah melihat petanya. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Terus kita berbuat keputusan, membuat keputusan kecil maupun besar, mudah maupun sulit. Kita bukan saja perlu iman Bapak Ibu, tetapi kita juga perlu yang namanya hikmat dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kita, bagi kaki kita, supaya kita bisa melihat jalan-jalan yang benar. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Keluaran 18 ayat 17, 18, 19. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Keluaran 18, 20 dan selanjutnya. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari segala bangsa itu orang-orang yang cakap
dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejar suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat yang ke-23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Bapak Ibu, Musa, kita belajar dari Musa di dalam perjalanannya, dia menerima tanggung jawab yang besar dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Kita lihat ya, khotbah kita di minggu yang lalu tentang umat Israel keluar dari Mesir. Hanya dari kejadian satu malam selama 400 tahun lebih mereka dijajah di dalam Mesir jadi budak dan Tuhan luputkan mereka melewati Laut Merah menuju tanah perjanjian. Awalnya Bapak Ibu, Musa tumbuh di istana Firaun hingga akhirnya lari ke padang gurun. Dia menikah dengan Sifora, putri dari Yitro, dan suatu hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang membawanya dekat kepada Tuhan. Saat menemui kesulitan, Musa selalu bertanya kepada Tuhan langkah yang harus dia tempuh. Suatu kali Musa kembali bertemu dengan Yitro mertuanya. Dia menceritakan segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Esoknya Bapak Ibu, banyak orang Israel meminta petunjuk Allah melalui Musa dalam menghadapi masalah mereka dari pagi hingga datang petang. Melihat hal itu Yitro sadar bahwa Musa tidak bisa melakukannya seorang diri. Dan menasehati Musa agar dia mencari orang yang cakap, tidak bisa disuap dan takut akan Tuhan. Ajarkan mereka ajaran Tuhan yang benar, cara hidup yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Musa menuruti nasihat Yitro. Orang yang terpilih memimpin dalam bentuk pemerintahan kecil. Ada yang memimpin 50.000 orang, 1.000 orang, 100 orang, dan 10 orang. Mereka membantu Musa dalam perkara kecil, sementara Musa menyelesaikan perkara-perkara yang lebih sukar. Dan kalau di gereja kita dibentuk namanya small group. Ya Bapak Ibu di dalam jemaat MNCC semuanya sudah terhisap di dalam small group dan berusahalah untuk aktif. Dan leader-leader dalam small group mereka yang akan bertanggung jawab untuk bisa mendoakan, bisa membesuk yang sakit, menolong dalam kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan. Bapak Ibu dalam small group bisa langsung menghubungi leader masing-masing. Kita belajar dari hidup Musa Bapak Ibu. Kita bisa melihat bagaimana iman dan hikmat bekerja. Keduanya memampukan kita melayani orang lain dengan lebih baik. Musa beriman kepada Tuhan dan dia juga diberikan hikmat melalui mertuanya untuk mengatur orang banyak. Keduanya mendatangkan kelegaan dan pertolongan. Iman mengubah keadaan, sementara hikmat mengubah diri kita. Iman memindahkan gunung, sementara hikmat melindungi kita. Biarlah kita menjadi orang yang beriman, yang berjalan dalam hikmat surgawi, dan orang berhikmat yang tindakannya didasari oleh iman dan kebenaran. Bapak Ibu yang ketiga, sumber hikmat kita akan lihat bila melihat orang-orang yang ahli memecahkan misteri, menemukan solusi dari masalah-masalah hidup dan menciptakan teknologi bisa membuat kita kagum. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dari yang belum ada menjadi ada. Dari luar angkasa sampai lautan yang tidak terselami telah diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan dan untuk Tuhan Bapak Ibu. Pikiran kita yang terbatas tidak bisa menampung dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuannya Tuhan. Dengan mengenal Tuhan secara pribadi, maka hikmatnya tersedia buat kita. Memperlengkapi kita untuk menjalankan hidup
di dunia. Tapi bukanlah berarti kita duduk diam menunggu Bapak Ibu. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan dengan iman kita. Merendahkan hati, mengakui kita perlu pertolongan Tuhan dan mensyukuri tuntunannya selama ini. Berusaha mengenal Dia lebih lagi dan punya semangat hidup di dalam Tuhan. Tidak pasif dan malas, hanya menunggu dan menunggu. Mari kita buka Bapak Ibu dalam Yakobus 1 ayat 5 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Firman Tuhan dalam Yakobus ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mendua hati gak akan bisa tenang hidupnya. Amsal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9 Bapak Ibu bisa perhatikan. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bapak Ibu, Amsal 2 ini ayat 1 sampai 9 dibaca lagi pelan-pelan, direnungkan lagi, direnungkan pelan-pelan satu demi satu supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Nasihat Raja Salomo untuk ayatnya di dalam Amsal 2 ini dapat menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Kita perlu memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kepada kepandaian, berseru kepada pengertian, menunjukkan suara kepada kepandaian, mencari seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur akan teknologi yang begitu maju sehingga memudahkan kita untuk bisa mencari dan mendapatkan pembelajaran. Betul ya Bapak Ibu? Kita bersyukur di gereja kita didukung dengan alat untuk ibadah online. Tuhan sediakan hardware-nya, Tuhan sediakan software-nya, terlebih Tuhan sediakan sumber dayanya untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Gunakan benda-benda ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hikmat pengetahuan tentunya. Buat tim multimedia dan buat semuanya yang mengadakan acara ini, Tuhan berikan hikmat dan kita boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita membuka YouTube ibadah online ini Bapak Ibu. Kita bisa membaca Alkitab, bisa dilakukan dimanapun kita bisa berada, membaca Alkitab dimanapun melalui smartphone maksudnya. Tanpa membeli buku secara fisik, kita bisa membaca buku secara digital. Tanpa datang ke seminar secara fisik, betul ya Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita bisa melakukan webinar, bisa melakukan Zoom tanpa harus kita meninggalkan tempat kita.
kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita melalui online. Ini semuanya melalui hikmat pengetahuan yang digali. Kita bisa mengikuti seminar dengan sambungan internet. Tentu Bapak Ibu, tidak semua informasi yang kita temukan di zaman ini bermanfaat. Betul? Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tentu tidak semua informasi yang kita temukan di zaman ini bermanfaat. Kita harus dewasa. Kita harus bisa lebih bijak dengan hikmat memilah apa yang mau kita baca. Memilah apa yang mau kita tonton. Dan simak apa yang harus masuk ke dalam pemikiran kita. Apa yang kita izinkan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Di situ kita perlu yang namanya hikmat. Berjumpa dengan Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Selama kita terus menghampiri tahta Tuhan di dalam doa. Kita tidak mengenal Tuhan hanya untuk mengambil hikmat. Tetapi menggunakan hikmat untuk kemuliaan Tuhan. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku MNCC. Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang keempat, Bapak Ibu terakhir. Dikelilingi oleh orang-orang bijak. Dari kecil sampai besar. Sudah berapa banyak orang yang kita kenal? Setiap orang punya banyak perbedaan dengan kita Bapak Ibu. Mulai dari penampilan, mulai dari latar belakang, mulai dari kebiasaan, mulai dari pengalaman budayanya, mulai dari pola pikirnya. Dikatakan Bapak Ibu, semakin luas kita bergaul, semakin kita bisa mengenali keanekaragaman, kepribadian, dan sifat dari sesama kita. Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, ada orang yang lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan yang lain. Karena kita adalah ciptaan yang rasional dan relasional. Terbiasa punya relasi dengan keluarga maupun teman. Bukan berarti kita eksklusif Bapak Ibu dan tidak mau bergaul dengan semua orang. Tetapi orang-orang yang kita biarkan dekat harus kita pilih secara intensional karena mereka punya andil besar terhadap masa depan kita. Ingat ya Bapak Ibu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bisa memilih siapa yang harus ada masuk dalam hati dan pikiran kita. Yesus pun semasa hidupnya Bapak Ibu bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Tetapi hanya 12 murid yang mengikuti kemanapun dia pergi. 3 murid yang dibiarkan lebih dekat kepadanya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dari 3 sahabatnya ada 1 yang paling dekat, yaitu Yohanes. Bagaimana cara kita mengenali orang-orang yang tepat untuk kita undang masuk ke dalam lingkaran kecil kita? Mari belajar dari kitab Amsal Bapak Ibu. Sebab Raja Salomo bukan saja membocorkan cara hidup bijaksananya, tetapi juga membagikan contoh kepribadian orang-orang yang ada di dunia. Mungkin kita juga akan menemukan diri kita di dalamnya. Amsal 13 ayat 20, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 15 ayat yang ke-31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Bapak Ibu, sepanjang kitab Amsal, Salomo menyebutkan berbagai macam orang. Kebaikan datang
bagi orang-orang yang bijak, berpengertian, jujur, tidak tercela, tidak bercela, tingkah lakunya, setia, baik, benar, rendah hati, murah hati, rajin, pandai, tulus, saleh, dan berakal budi. Sedangkan kerugian datang bagi orang-orang yang tidak berpengalaman, bodoh, bebal, fasik, sesat, jahat, kejam, tidak berakal budi, malas, congkak, dan serong hatinya. Kalau mau kebaikan datang dalam hidup kita Bapak Ibu, maka kita harus menempatkan dan mendekatkan diri dengan orang-orang bijak. Kita pun harus mengusahakan supaya kita menjadi orang-orang bijak yang dicari oleh orang lain. Amsal 8 ayat yang ke-22 berbicara buat kita, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat 18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Dan yang ke-20, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah jalan keadilan. Ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kita lompat ke ayat yang ke-34, Amsal 8:34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang tidak boleh dilupakan. Teruslah mengenal Tuhan, lebih dekat. Teruslah mengenal Tuhan, lebih dalam. Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Jika kita mengasihi dan membiarkan hikmat mengelilingi hidup kita, mau ditegur, mau dinasehati, dan belajar memberi lebih baik dari hari ke hari, maka kita akan berjalan pada jalan kebenaran dan keadilan. Serta menerima warisan harta surgawi dan dicukupkan perbendaharaannya di dunia. Fokusnya bukan tentang apa yang Tuhan bisa berikan, namun mencari Tuhan karena Dia adalah sahabat sejati yang tidak akan meninggalkan walaupun mengecewakan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, fokusnya bukan tentang apa yang Tuhan bisa berikan, namun mencari Tuhan karena Dia adalah sahabat sejati yang tidak akan meninggalkan ataupun mengecewakan kita. Kiranya Tuhan memberikan kita semuanya hikmat-Nya agar kita bisa menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini dengan baik dan berkemenangan. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan, aku akan. Maka Yesus mengatakan, aku sudah selesai. Aku sudah membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, yaitu diselamatkan. Aku sudah melepaskan kamu dari perbudakan, yaitu dimerdekakan. Aku sudah menebus kamu atau ditebus oleh Tuhan. Aku sudah mengangkat kamu menjadi umatku, kita diadopsi oleh Tuhan. Aku sudah menjadi Allahmu, kita dianugerahi. Aku sudah membawa kamu, kita disertai. Aku sudah memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, kita ditetapkan. Keadaan sebenarnya tidak pernah menghancurkan iman kita. Tetapi keadaan itu mengungkapkan kualitas iman kita. Saya ulangi Bapak Ibu sekali lagi. Keadaan sebenarnya tidak pernah menghancurkan iman kita. Apa yang kau hadapi hari-hari ini tidak pernah menghancurkan iman kita Bapak Ibu. Tetapi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini itu mengungkapkan apakah
iman Kristenmu itu berkualitas. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita sudah belajar bahwa kekuatan hikmat ada dari Tuhan. Kita bersyukur kita akan tetap pandang Tuhan dan lihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Fokus, sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai maut memisahkan kita. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Pak Agam Oki telah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Jemaat MNCC, mari kita satukan hati, kita sama-sama bersyafaat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan Kau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Kau pakai gembala kami lebih lagi Tuhan, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana hamba-Mu berada boleh menjadi kesukaan bagimu, boleh kesukaan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan pada saat ini Kau berdoa untuk jemaat MNCC yang ada Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Mungkin ada mengalami masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Masalah kerjaan Tuhan biar Engkau sendiri yang tolong dengan waktunya Tuhan. Tuhan Kau berdoa Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, yang memberikan perpuluhan dengan transfer Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau memberkati berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan Kau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tuhan Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran menterinya Tuhan Kau berkati mereka, taruhkan roh yang takut akan Engkau. Di mana mereka mengambil keputusannya, di dalamnya ada campur tangan-Mu, ada kasih-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan boleh mengambil keputusan yang lewat padamu Tuhan boleh mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini Kau berdoa untuk pemerintahan Kota Sukabumi yang kami cintai Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan, gereja-gereja sinode apapun yang mengadakan ibadah online Tuhan. Kau juga memberkati berkat yang sama seperti pada saat ini kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau berkati jemaat yang ada di tempat kami Tuhan, dari yang paling muda sampai paling senior Tuhan Kau berkati dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhirin ibadah online ini Tuhan, kami mau terima berkat lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudaraku, Tuhan memberkatimu pada masa-masa sulit ini. Engkau yang masih harus berusaha dalam keadaan ini, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan Tuhan buat menjadi berbuah lebat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluarga Allah yang ada di rumah, turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai bertemu di dalam ibadah online yang akan datang, Tuhan Yesus memberkati.